Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 10 November 2023 bersama saya Fiorena Jeretno. Dan tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Dan tentunya Tribun Timur akan senantiasa menyajikan berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar, dan juga berita-berita yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, tepat di 10 November 2023 hari ini, Vio mengucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional ke-78. Dan untuk itu, edisi kali ini kita bahas terkait peringati Hari Pahlawan. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan kumpulkan pejabat pemerintah provinsi di TMP Panaikang. Nah, 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang jasa para pahlawan dalam berbagai tahap sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hari Pahlawan Nasional setiap 10 November turut diperingati penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. PJ Gubernur Bahtiar menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Panaikang, Kota Makassar pada Jumat 10 November 2023. Bahtiar menyematkan karangan bunga mengenang jasa pahlawan tepat di depan Tugu Pahlawan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Fakih Imtiaz, yang telah menghimpun informasi lebih lengkap terkait kegiatan PJ Gubernur Sulsel hari ini. Selamat sore, rekan Fakih. Selamat sore, rekan Vio. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan Fakih sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca di lokasi Fakih saat ini seperti apa? Boleh disampaikan buat Tribuners? Ya, saat ini benar saya sedang berada di sekitar kawasan Gor Sudiang dan saat ini cuacanya cukup adem. Terik matahari sudah mulai turun dan aktivitas masyarakat sekitar juga sudah mulai berolahraga dan juga berjualan di sekitar Gor Sudiang. Baik, ya. Terkait hari ini ada kegiatan, rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Boleh disampaikan buat Tribuners ketahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya gambaran situasi di lokasi tadi di TMP Panaikan seperti yang Virus sudah sampaikan. Silakan rekan Fakih. Ya, eh, dalam momentum Hari Pahlawan Nasional 10 November 2023 hari ini PJ Gubernur Sulawesi Selatan memimpin upacara sebagai inspektur upacara mengenang jasa-jasa pahlawan di Taman Makam Pahlawan Panaikang pada Jumat 10 November 2023. PJ Gubernur Bahtiar menghadirkan seluruh jajaran kepala organisasi perangkat daerah, Kepala OPD yang terlihat hadir, diantaranya ada Kepala Dinas Perkintan, Andi Bagja Haruni, kemudian Kepala Bapenda, Reza Faisal Saleh, kemudian Kepala BKD, Salehudin, ada juga Kepala Biro Umum, Andisan, kemudian Kepala BKD Sulsel, Soekarniati Kondolele, Kepala DP3 Adal Dukabe, Andi Mirna, serta jajaran Kepala Dinas lainnya. Kemudian jajaran Forkopimda juga turut hadir, diantaranya ada Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Toto Imam Santoso, kemudian Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol Adi Patopoi, serta Wakil Ketua DPRD Sulsel, Andi Muzayan Arif, yang juga hadir dalam upacara memperingati Hari Pahlawan Nasional. Di Taman Makam Pahlawan ini, PJ Gubernur Sulawesi Selatan secara khusus menyematkan karangan bunga tepat di depan dari Tugu Pahlawan. Di sela-sela upacara, PJ Gubernur ini maju, kemudian menyematkan karangan bunga, kemudian memanjatkan doa bagi para pahlawan tepat di depan Tugu Pahlawan. Nah, selain itu dalam upacara pagi hari ini juga PJ Gubernur Sulawesi Selatan sebagai inspektur upacara ini secara lantang mengajak semua jajaran peserta upacara dari Forkopimda, Kepala OPD, TNI, Angkatan Laut, Darat, dan juga Angkatan Darat ikut bersama melakukan Pancasila, lalu setelah itu dilanjutkan dengan Undang-Undang Dasar dan juga pembacaan amanat para pahlawan setelah gugur di Medan, kemudian amanat dari Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, dan itu semua menjadi rangkaian dalam peringati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan.
Nah, selain itu juga setelah upacara berlangsung, ketinggalan PJ Gubernur Bahtiar bersama jajaran peserta upacara berkeliling di sekitar Taman Makam Pahlawan, kemudian singgah di beberapa makam untuk menabur bunga, nyiram air, serta memanjatkan doa. Di antaranya tadi saya perhatikan singgah di salah satu pejuang yang turut mengusir penjajahan Belanda ketika berada di Sulawesi Barat, yaitu Haji Andi Depu. Kemudian juga ada salah satu pendiri Lapris ya, yakni pejuang Mongin Sidi, juga disinggahi oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk berdoa, kemudian menyirami makam tersebut. Seperti itu rekan Tio. Baik, ya tentunya tadi ada beberapa rangkaian acara, rangkaian kegiatan di pagi tadi. Mungkin boleh disampaikan dimulai pagi pukul berapa, rekan Fagi? Ya tadi mulai pukul 8 ya. Baik. Pagi sudah berkumpul ya, sekitar 10 menit setelahnya itu upacara dimulai, kemudian melakukan penghormatan khusus juga untuk para pahlawan. Setelah itu upacara berlangsung hikmat juga ya. Dari awal upacara sampai ke pembacaan doa terakhir, seluruh peserta upacara dengan hikmat ikut mengenang jasa-jasa pahlawan. Nah, selesai itu di sekitar pukul 9.30, termasuk juga selesai untuk berkeliling di sekitar Taman Makam Pahlawan, mengunjungi makam-makam para pahlawan, sekaligus membersihkan sedikit makam-makam pahlawan. Seperti itu rekan Pio. Ya, terkait mungkin secara personal dari penyampaian PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Bahtiar Baharudin, apakah mungkin ada sesuatu yang disampaikan terkait personalnya saat ini sedang menjabat sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dan bisa turut hadir dalam peringatan Hari Pahlawan hari ini? Apakah mungkin dalam sambutannya ada disampaikan sesuatu? Ya, ini adalah momen pertama ya Bahtiar Baharudin sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan memimpin upacara Hari Pahlawan setelah baru menjabat sekitar 2 bulan lebih ya. Dan memang ini menjadi momen yang mengharukan bagi PJ Gubernur Sulawesi Selatan ketika bisa akhirnya memimpin upacara di tanah kelahirannya sendiri di Sulawesi Selatan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan. Nah, dari apa yang disampaikan bahwa PJ Gubernur Sulawesi Selatan ini ingin menjadikan momentum Hari Pahlawan ini sebagai momen untuk mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan, utamanya pahlawan-pahlawan di Sulawesi Selatan yang berjuang di masa sebelum kemerdekaan hingga akhirnya saat ini bisa merasakan kenikmatan dari hadirnya kemerdekaan. PJ Gubernur Bahtiar banyak menceritakan bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat yang hidup pasca kemerdekaan, merasakan kenikmatan kemerdekaan itu bisa menjaga warisan-warisan yang diberikan oleh para pahlawan. Warisan ini dalam bentuk kesejahteraan masyarakat, kemudian perdamaian, nah, apalagi menjelang tahun pemilu di 2024 mendatang. Situasi-situasi panas tentu kemungkinan akan terjadi dan diprediksi akan terjadi, namun B.J. Bahtiar tetap menekankan bagaimana masyarakat bisa tetap berdamai, tetap menjalankan demokrasi dengan penuh kehangatan, mewarisi bagaimana cita-cita bangsa yang telah diwariskan oleh para pahlawan. Seperti itu rekan Pio. Iya, rekan Faki ini juga menyambung dari yang sudah disampaikan rekan Faki terkait kegiatan di hari ini. Dari cuplikan yang sudah dikirimkan oleh rekan Faki, dokumentasi kegiatan ada berupa bantuan sosial. Mungkin boleh disampaikan untuk Tribuners bantuan seperti apa yang diberikan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan dan diberikan kepada siapa dan juga apa saja yang diberikan. Silakan. Ya, PJ Gubernur Sulawesi Selatan dalam momentum Hari Pahlawan tadi menyalurkan bantuan ya sejumlah sekitar 60 juta kepada 5 orang. Ada 2 orang ahli waris korban pohon tumbang di Kota Makassar, kemudian ada juga 2 ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar, serta 1 orang korban pembunuhan di Kota Makassar. Masing-masing keluarga ini mendapatkan bantuan. Ada yang 20 juta, itu korban tumbang itu ada mendapatkan 20 juta, kemudian
selebihnya 10 juta mereka mendapatkan bantuan langsung dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Bantuan ini merupakan bantuan korban sosial yang terjadi di Kota Makassar, dan ahli waris menerima secara langsung di momentum Hari Pahlawan di hadapan jajaran Forkopimda, Kepala OPD Sulawesi Selatan, untuk nantinya keluarga ini bisa dipergunakan kebutuhan sehari-harinya, mungkin bersama anaknya, dan juga bisa digunakan untuk menyambung hidup seperti itu. Ya, untuk masyarakat Sulsel terlebih khususnya mungkin ada penyampaian atau mungkin harapan yang dititipkan oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan terkait peringatan Hari Pahlawan ini, khususnya untuk masyarakat Sulsel perlu diberikan masukan seperti apa mungkin, rekan Fakih? Ya, secara khusus PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin ini menitipkan pesan kepada masyarakat Sulawesi Selatan bahwa Sulsel disebutnya memiliki luas wilayah yang begitu kaya. Sulsel memiliki lahan tidur seluas sekitar 7 juta hektar. Nah, lahan tidur ini menurut Bahtiar Baharudin bisa dimanfaatkan sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat ketika dimanfaatkan untuk di lahan pertanian, peternakan, dan tidak dibiarkan tinggal begitu saja. Nah, instruksi khusus ini diberikan kepada masyarakat bahwa setelah momentum kemerdekaan, kita harus memanfaatkan segala yang dimiliki oleh potensi Sulawesi Selatan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesesama warga Sulawesi Selatan, dan itu yang menjadi instruksi khusus dalam momentum Hari Pahlawan ini. Hasil perjuangan pembebasan masyarakat dari penjajahan, kekuasaan wilayah pada masa penjajahan, itu menurutnya harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Sulawesi Selatan. 7 juta hektar lahan ini merupakan hasil perjuangan pahlawan ketika menghalau ya pasukan Belanda dulu di masa lampau, dan itu menurutnya harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Sulsel untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Seperti itu, rekan Vio. Baik, terima kasih rekan Fakih atas informasi yang sudah dibagikan untuk Tribuners ketahui terkait kegiatan pada hari ini. Selamat kembali bekerja rekan Fakih. Selamat kembali menjalankan tugasnya. Baik, tentunya besar harapan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan bahwa adanya beberapa lahan atau juga besaran lahan yang ada di Sulawesi Selatan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, dan juga harapan dari Bapak Bahtiar Baharudin agar seluruh masyarakat bisa memberikan maksudnya seluruh upaya untuk mengupayakan lahan-lahan yang tidak digunakan sebelumnya. Untuk itu, terima kasih rekan Fakih, dan tentunya kami akan tampilkan hasil liputan wawancara bersama PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Hari Pahlawan ke-7 saya Bahtiar Baharudin, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan ini atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Sulawesi Selatan mengucapkan Hari Pahlawan ke-78 pada tahun 2023. Hari ini momentum yang sangat penting bagi kita untuk mengenang para pejuang bangsa ke seluruh bangsa. Karena pahlawan itulah yang mewariskan kita nikmat kemerdekaan. Sehingga hari ini kita bisa semua berdiri di sini, bisa bekerja, bisa mengembangkan, bisa berkeluarga, bisa macam-macam bisa kita lakukan menikmati karena jasa pahlawan. Bayangkan coba kalau tidak ada beliau-beliau yang dulunya yang mewariskan kemerdekaan pada kita, ya mungkin kita hari ini masih menjadi kaum terjajah seperti dulu. Oleh karenanya digunakanlah kesempatan yang baik ini. Beliau dulu melakukan ini tidak mengharapkan dapatkan apa-apa, tapi kita nih yang hidup mewariskan nikmat kemerdekaan, mestinya kita bekerja lebih keras. Ini lahan luas sekali Sulawesi Selatan, 7 juta hektar. Kenapa dibiarkan tidur? Cangkul aja kita nggak kuat gitu. Untuk kenikmatan dan kesejahteraan masyarakat kita gitu. Dulu mereka melakukan mengorbankan darah untuk kemerdekaan. Nggak dapatkan apa-apa mereka. Tetapi kita diwariskan kemerdekaan, kita biarkan lahan-lahan terlantar, segala macam. Mulai hari ini harus bangkit masyarakat Sulawesi Selatan. Go!
Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka punya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjagaan yang ketiga harus dilakukan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip negara. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia tetapilah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan di kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginanmu supaya berkehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia dikatakan dengan ingin kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mengenalkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban juga yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan rakyat dengan mendasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh presiden dalam penegakan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesan pahlawan. 1. Kesan pahlawan nasional Abdul Muin. Bisa, orang lain bisa. Saya juga bisa. Kenapa pemuda-pemuda kita tidak bisa? Kita memang mau berjuang di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi. Ketika Abdul Muin dilakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Kostrat dan sebagai wakil HI. 2. Kesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Wiratno Sung Sawalo di depan memberi contoh. Ki Madio Mahmud Karto di tengah memberi semangat. Muri Handayani di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara politik mahasiswa yang didirikan pada tahun 1900 dan hingga kini masih dipakai dalam dunia pendidikan. 3. Kesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari kemenangan. Hari kemenangan itu ialah kamu, hari kemenangan kita. 4. Kesan pahlawan nasional Ciut Kiai. Kita tidak akan menang jika kita masih terus mengingat semua kesalahan. 5. Kesan pahlawan nasional Gubernur Supriyo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Di radio Majalah bulan 10 November 1945 di Surabaya. 6. Kesan pahlawan nasional L.A. Kartini. Tahukah engkau semuanya? Aku mau dua kata-kata yang dekat itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung, keberatan dan kesusahan. Kata, aku tidak dapat meringankan rasa berani. Kalimat, aku mau membuat kita mudah mencapai puncak gunung. 7. Kesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Best of Soldier, pemerintah TNI akan berjuang terus. Pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit, sehingga menjawab pernyataan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. 8. Kesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin Esa. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung
oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Kedua, di Jakarta, tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris. 9. Kesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tapi jelas Patimura muda akan bangkit. Saat akan dilantung di Kota Ambon tanggal 16 Desember 1817. 10. Kesan pahlawan nasional di Ayam Gelang. Untuk keamanan dan kesejahteraan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan takut menghadapi tulah hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pada saat di akhir Gelang mendengarkan seruan keprihatinan dan mengikut rakyat akibat perlakuan kaum berjaya. Kesan pahlawan nasional Teguh yang arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Pada pidato bulan Maret 1945, di mana Teguh yang arif menjadi wakil ketua DPR seluruh Sumatera. 12. Kesan pahlawan nasional Igusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Ngurah Rai, Kepala Letnan, Kolonel, dan Leutnant, seperti Stalin dalam Bali berjuang. 13. Kesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Pada saat Supriyadi ingin pertemuan rakyat yang dihadiri beberapa anggota PETA untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Jepang. 14. Kesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan cabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan mengguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. 15. Kesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seusaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini. Bila kita sendiri gemar memperdaya sama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan ibu pertiwi. 14. Kesan pahlawan nasional Silas Kopare. Jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Memperjuangkan pilihan Barat Papua agar terlepas dari belenggu kolonialisme Belanda dan kembali bergabung dengan NKRI. 17. Kesan pahlawan nasional Bung Tomo. Jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyak. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memimpin sejarah putih merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November 1900. Seluruh peserta upacara
perubahan benar. Iya. Kota kalah sama ini. Sebelah sana. Ya, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 10 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Ceretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.